الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sebelum kita mulai sore hari ini kita ngaji, kita bacakan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita gelar pada sore hari yang mubarakah ini mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta membuat hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah ta'ala, dan kita semua termasuk orang-orang yang diridhoi olehnya, diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ala man nawa aslafuna as-salihun bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahi sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, bijamil awliya was-salihin wal ulama'il amilin, khususan musannifi hadzal kitab, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saat ini kita menapaki hari ke-8 hari ke-8 daripada bulan Ramadan, yang artinya sudah sepekan lebih berlalu dari hari Sabtu, ya. Hari Sabtu kita puasa ketemu dengan hari Sabtu, ya. Sabtu kemarin kita puasa pertama, dan Sabtu sekarang kita puasa di hari ke-8. Para hadirin, para hadirat, para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah, Allah ta'ala menjadikan puasa Ramadan ini sebagai jalan menuju ketakwaan kepadanya. Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, asyamu, puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, kalau kalian orang beriman menjalankan puasa ini dengan benar, maka pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu bulan Ramadan Allah jadikan sebagai madrasah yang lulusan-lulusannya Allah targetkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa.
Karena itu Allah isi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam kurikulum-kurikulum yang nantinya mendukung terhadap bagaimana kualitas lulusan daripada bulan Ramadan atau lulusan daripada madrasah Ramadan. Kurikulum yang paling utama jelas itu adalah as-siyam. Dengan adanya as-siyam, Allah Ta'ala menyematkan al-ta'rif dalam ilmu nahwu. Ada istilahnya al-ta'rif, al yang memakrifatkan. Al-ta'rif ini di dalam ilmu nahwu, ilmu gramatika bahasa Arab, banyak faedahnya. Misalnya ada al itu lil istighraq, untuk menghabiskan. Artinya al di situ bermakna kullin, semuanya. Ada al ini yang bermakna hakikat atau al lil mahiyah. Al di dalam kata asyam ini berfaedah lil mahiyah, berfaedah hakikat, yang artinya asyam di dalam kata atau di dalam ayat Al-Quran itu, ketika puasa dikasih kata al, dikasih al, maka asyam itu berarti benar-benar puasa atau hakikatnya puasa. Kalau dia orang beriman berpuasa dengan benar, bukan sekedar puasa atau malah puasa-puasaan, tapi puasa dengan sebenar-benarnya, maka la'allakum tattaqun ini pasti. Para hadirin, para hadirat, para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah, bagaimana tidak orang yang betul-betul menjalankan kurikulum dari Allah di dalam madrasah Ramadan ini akan mengeluarkan lulusan yang muttaqin, orang yang bertakwa. Bagaimana tidak, karena kurikulum Ramadan ada asyam, kurikulum Ramadan ada juga yang namanya peduli. Jadi orang yang bertakwa itu Allah Ta'ala sifatkan dengan berbagai macam sifat. Allah Ta'ala sematkan dengan berbagai macam ciri-ciri. Ciri-cirinya orang yang bertakwa di dalam salah satu ayat, semisal Allah Ta'ala menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bergegaslah untuk menuju pengampunan dan surga yang luasnya adalah langit dan bumi, yang mana surga ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menyematkan sifat orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah alladzina, orang-orang yunfikuna, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, fissarai, di dalam kala dia lapang, lagi banyak uang,
lagi luwes, lagi banyak hartanya, lagi ada uangnya, dia infakkan hartanya fi sabilillah. Wadharra, lagi kepepet pun masih ingat terhadap tetangganya, ingat terhadap temannya. Itu sifat orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, menginfakkan. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu gak lupa kepada orang yang membutuhkan. Di dalam ayat lain misalnya disebutkan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang-orang ini juga adalah orang-orang yang di dalam harta-hartanya ada hak yang wajib. Untuk siapa? Lisaili, bagi orang yang meminta-minta atau membutuhkan. Wal mahrum, dan orang yang tertimpa musibah, bala ataupun bencana. Ini sifatnya orang yang bertakwa itu selalu peduli. Para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah, sifat loman, ya, sifat loman itu apa sih? Apakah loman itu setiap kita ketemu orang mesti ngasih uang? Ya kalau ada, ya kalau kita nggak terlalu butuh. Kalau butuh banget bagaimana? Kayak aneh gitu ya, setiap kita lewat ketemu orang ngasih uang, loman ya, itu salah satunya memang. Cuman begini, di dalam keterangan Syekh Nawawi Banten menyatakan orang yang loman itu apa? Dermawan, ya. Orang yang loman itu orang yang mengerahkan hartanya untuk orang yang membutuhkan. Makanya di dalam kitab Fathul Mu'in disebut ta'rif daripada sedekah itu adalah memberikan harta kepada orang yang butuh. Artinya orang yang loman itu yang sering, yang senang sedekah, senang sodakoh. Loh, sodakoh ini para bapak, para ibu sekalian, ada yang wajib, ada yang tatawu. Sodakoh al-wajibah, zakat, zakat fitrah, zakat mal, itu wajib. Zakat mal ini meliputi kalau kita punya peternakan, misalnya punya ternak kambing, kalau sudah kambingnya nyampe 40, maka wajib ngeluarin salah satu dari 40 itu untuk kita jadikan sebagai zakat. Atau kita punya ternak sapi, itu sama, ada ketentuan zakat malnya. Tapi masalahnya jarang ya orang Surabaya yang berternak. Kalau ayam bagaimana? Oh, ayam nggak masuk ya. Karena yang masuk itu minimal kambing, wedus, kambing, sapi gitu ya, kerbau itu masuk. Unta, di unta kayaknya nggak ada orang Indonesia gitu. Kalau ayam nggak masuk. Berarti kalau misalnya orang kok ternak ayam mau ngeluarin zakat, oh saya keluarin aja zakatnya, maka itu masuk dalam kategori shadaqatut tatawwu. Tidak wajib, tapi ya boleh-boleh saja, bahkan dianjurkan untuk sedekah. Dan ini Allah juga sifatkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu orang yang menginfakkan sebagian yang Allah kasih kepada dia. Berarti orang yang loman itu orang yang sedekah kepada orang yang membutuhkan.
Kok orang ini nggak butuh, kita sedekah, bukan sodakoh namanya. Jadi pemberian itu ada 3 macam. Kalau kita ngasih ke orang, kalau kita kasih kepada orang membutuhkan, namanya sodakoh. Kalau ngasih kepada orang yang kita hormati, namanya hadiah. Misalnya kita ngasih kepada ulama, kalau hari raya misalnya kita ngirim parcel ya kepada bos kita, padahal bos kita lebih kaya daripada kita, harusnya kita yang lebih butuh, kok kita malah ngirim parcel ke bos. Itu namanya hadiah. Kita kasih kepada orang untuk tujuan hormat, memuliakan, itu namanya hadiah. Ada namanya hibah, pemberian. Loh, hibah ini kita pokok ngasih. Nah, ini juga sunnah hukumnya. Tapi yang paling afdol daripada itu adalah sedekah. Kita ngasih kepada orang membutuhkan. Makanya sampai ada sebagian ulama yang menyatakan lebih utama mana orang sedekah atau orang menghutangi. Kalau ada orang kita kasih uang atas nama sedekah atau atas nama hutang, ini mana yang lebih afdol? Para ulama pendapat yang mutamat adalah orang yang bersedekah lebih utama, melihat ta'rif daripada sedekah adalah memberikan kepada yang membutuhkan. Kalau melihat dari itu, berarti kalau kita angger sedekah itu masih jauh lebih baik kita menghutangi. Karena orang kalau kita hutangi pasti butuh dia. Milih duit po Mas, milih duit po Bu, pasti butuh. Kayak apa kon? Ya enggak saking kepingin utang wae, enggak mungkin gitu itu ya. Pasti dia butuh. Makanya ukuran daripada afdoliyahnya pemberian itu dari orang yang dikasih. Dia butuhnya seberapa? Nah, gitu. Kadar kebutuhannya itu seberapa? Maka kita kasih dia karena dia membutuhkan. Lebih besar kebutuhannya, lebih besar kadar membutuhkannya, kita kasih itu lebih besar. Uang yang kita kasih atau kebutuhannya kita cukupi, itu lebih utama. Itu sedekah. Lah, orang yang bersedekah inilah itu yang disebut orang yang loman. Cuman begini, ada tambahannya. Orang itu loman ketika memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Tapi apakah orang itu harus banyak? Enggak harus. Apakah orang itu kalau sedikit enggak pati loman, kalau banyak loman banget, kalau sedang-sedengan loman gitu aja? Apakah begitu? Ternyata enggak. Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kata Allah, lan tanalu, kalian semua tidak akan memperoleh albir, kebaikan yang sejati. Kebaikan yang sejati akan kita peroleh, kata Allah, hatta tunfiku, kalau kita menginfakkan apa yang kita punya, kita kasihkan, kita sedekahkan, kita berikan. Yang kita punya mimma tuhaibun, dari apa yang kita eman-eman,
yang paling kita senangi, sing sekirane awak dhewe nek kate ngeki iku eman koyoke, semakin kita eman sing kate ngeki uang, itu semakin afdol para bapak, para ibu sekalian. Berarti bagaimana orang yang loman itu gak usah nunggu kaya. Bahkan terkadang orang kaya kalah loman daripada orang miskin. Contoh begini, Pak. Ada orang yang hartanya mencapai miliaran misalnya. Dia memang miliarder. Kemudian sodakoh. Jenenge wong miliarder ya. Sodakohnya itu ratusan juta. Saya mau sodakoh 100 juta. Wah, banyak napa sedikit? Pasti banyak ya. Apalagi 100 juta itu dikasihkan kepada saya. Ya, tambah wah bagus kan begitu ya. Tapi begini, 100 juta itu secara persentase dibandingkan dengan harta yang dia miliki, kira-kira berapa? Berapa persen? Mungkin tidak akan sampai 1% daripada jumlah hartanya. Tapi ada orang tua renta misalnya, nggak punya penghasilan, hanya punya uang 50.000. Kemudian ada orang minta-minta karena kurang makan, karena belum makan, dikasih 10.000. Yang berarti 10.000 itu adalah 20% dari jumlah harta yang dia miliki. Kira-kira sing paling loman, sing sugih, sing sodakoh 100 juta, nopo sing sodakoh 20.000 utawa 10.000 niku. Nah niku. Jadi standar daripada orang yang loman bukan kekayaan. Ya, saya pernah punya guru. Ya, guru ini beliau sangat loman. Ya, loman banget pokoknya. Bahkan kalau hari raya itu yang dikasih THR berupa sarung, ini bukan hanya tetangganya, tapi seluruh desa. Ya, dikai sarung kabeh. Sarungnya bukan sarung yang 20.000, sarung atlas gitu ya, Madimor gitu, dikasih satu-satu. Loman banget. Tapi kata saudaranya, ini saudaranya bukan berarti karena iri ya, itu bukan, masih belum termasuk loman banget itu. Kenapa? Karena yang dia keluarkan daripada apa yang dia punya itu masih jauh. Dia bisa ngasih begitu besar karena dia memang punya harta yang lebih besar. Lebih loman ibunya. Loh ini kata beliau ini, lebih loman ibu itu lebih loman karena ibu meskipun uangnya cukup-cukupan, tapi kalau nyediain tamu diusahakan betul supaya ada lengkap sempurna. Kalau ngasih orang meskipun tidak punya, diusahakan uangnya ada untuk ngasih, meskipun dia tidak ngumani atau hanya ngumani hanya seberapa, hanya beberapa saja. Loh, ini loh takrif loman yang sesungguhnya. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Makanya kita yang punya atau yang sering sedekah 2.000-an misalnya, sedekah kok apa jenenge 2.000 wae sedekah sing 1.000 gitu ya. Wong duwe cuma 100.000, 2.000 iku wis akeh kan gitu ya. Nah itu ini, tapi ini jangan kemudian jadi helah gitu ya. Jangan kita buat senjata untuk membela diri kita ini, oh kalau gitu saya benar. Jangan begitu. Tapi ini loh standar orang yang loman itu dari mimma tuhibbun.
Para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah, sifat orang yang bertakwa yang pertama adalah loman. Loman inilah yang menjadikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjadi waliyun min auliyaillah. Bahkan beliau termasuk Qutbul Ghawth, rojone para wali, yang jaminannya kata beliau, wong-wong sing jaluk, orang-orang yang meminta lewat perantara aku, minta kepada Allah, dia kok ada di ujung barat, aku ada di ujung timur, maka kata Syekh Abdul Qadir, lamadatu yadi ilaihi, akan aku tolong dia. Wali kutub. Apakah Syekh Abdul Qadir ini wali kutub yang pertama? Tidak. Tapi Syekh Abdul Qadir itu adalah wali kutub yang pertama ketahuan. Wali kutub yang pertama ketahuan Syekh Abdul Qadir. Bahkan beliau berani sesumbar semua delaman telapak kakiku ini, kata Syekh Abdul Qadir, berada di atas semua kepalanya para wali di dunia ini. Sesumbar ini Syekh Abdul Qadir. Loh, kenapa kok muncul Syekh Abdul Qadir? Ini barokahnya Imam Ghazali ngarang Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali ngarang Ihya, barokahnya itu Syekh Abdul Qadir tampak kewaliannya. Itu barokahnya siapa? Imam Ghazali. Luar biasa. Ihya Ulumuddin. Para muslim, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, loman inilah yang menjadikan salah satu ciri orang itu menjadi wali. Artinya begini, kalau sudah ada sifat loman di hati, maka jangan kita buang dan kita ganti dengan sifat eman dan medit. Kenapa? Karena loman yang ada di hati kita ini adalah berarti bibit-bibit kewalian. Ada orang, jangankan dia itu gak pernah sholat, maksiat, orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Terlalu panjang kalian. Semoga manfaat. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ya azim, ya azim, ya azim, la yaghfiru dhunuba, la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Ya azim, ya azim, ya azim, ighfiriz dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Ya azim, ya azim, ya azim, ighfiriz dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim.